Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aldiman, NIM 1913561. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan apa itu proposal kegiatan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari proposal kegiatan. Proposal adalah jenis laporan khusus yang didesain untuk menawarkan suatu produk rencana atau proyek kepada pihak lain di luar perusahaan. Proposal juga merupakan ikatan perjanjian berdasarkan hukum sehingga harus disusun dengan cermat. Fungsi proposal. Fungsi proposal merupakan sarana komunikasi verbal yang digunakan untuk mendapatkan usaha baru atau mempengaruhi meningkatkan bisnis yang telah berjalan. Proposal juga dapat berupa catatan transaksi atau pemasok dan perusahaan yang telah menjalin hubungan bisnis dan kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama sebelum proposal ditulis. Jenis-jenis proposal. Yang pertama, proposal berdasarkan permintaan klien. Permintaan dinyatakan dalam perjanjian disebut dengan request for proposal. Yang selanjutnya, perusahaan menyusun proposal yang menyebutkan cara dan persyaratan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Request for proposal. Langkah yang diperhatikan dalam request for proposal yaitu yang pertama, menetapkan ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, metode dan prosedur yang digunakan. Ketiga, memperkirakan waktu yang diperlukan. Kira-kira itu waktunya berapa. Yang keempat, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kelima, biaya yang harus disediakan. Yang kedua, jenis proposal berdasarkan inisiatif. Proposal ini dibuat untuk inisiatif perusahaan yang berupaya untuk mendapatkan konsumen atau mencari biaya untuk pengembangan perusahaan. Proposal ditulis tidak berdasarkan pada permintaan konsumen atau klien. Proposal dibuat berdasarkan inisiatif, sangat bervariasi dalam membentuk dan tujuannya. Komponen proposal dibagi menjadi 3, yaitu bagian pembukaan, teks proposal, dan bagian tambahan. Bagian pembukaan meliputi sampul, halaman judul, surat pengantar, surat penerimaan, daftar isi, daftar ilustrasi, hipnosis, dan ringkasan. Yang kedua, teks proposal itu ada kata pengantar, inti proposal, dan ringkasan. Selanjutnya yang ketiga, bagian tambahan adalah appendix. Beberapa perbedaan pada bagian pembukaan. Pada RFP terdapat salinan atau fotokopi dari RFP tersebut. Berfungsi sebagai pengganti dari surat kuasa. Salinan RFP didapat dari konsumen atau klien yang meminta proposal dan ikhtisar yang tercakup di dalamnya. Pada proposal dibuat berdasarkan inisiatif yang digunakan surat pengantar. Surat pengantar ditulis dengan menggunakan pola surat pemberitahuan. Teks proposal. Teks proposal berfungsi membujuk konsumen atau klien agar mengikat kontrak dengan pihak perusahaan atau lembaga yang mengajukan proposal dan menyebutkan persyaratannya. Apabila proposal diajukan atas inisiatif, penulis proposal dapat leluasa dan menyusun teksnya. Jika proposal ditulis berdasarkan permintaan, maka susunannya harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pihak klien. Untuk teks proposal, kata pengantar berorientasi pada audiens pihak yang membaca proposal. Jika proposal berdasarkan permintaan klien, maka pengantar harus mengacu pada RFP. Kalau tidak, proposal tersebut harus menyebutkan faktor-faktor yang merupakan alasan dari pengajuan proposal. Selanjutnya yaitu inti proposal, adalah bagian yang menguraikan tujuan pengajuan proposal yang mencakup
informasi sebagai berikut, yaitu pendekatan yang diusulkan, rencana kerja, pernyataan kualifikasi, dan biaya. Susunan isi proposal. Isi proposal yang disusun dengan baik terdiri dari 3 bagian yang panjangnya dapat disesuaikan dengan tujuan. Bagian depan yaitu memahami kebutuhan konsumen dan menyatakan maksud dan tujuan pelaksanaan. Bagian inti menunjukkan tahap pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan rincian hasil serta penyelesaian. Kesimpulan, pengalaman dan kapabilitas perusahaan dan personal, dan kesimpulan yang dibuat. Format proposal. Lembaga penyandang atau penyedia dana umumnya menyediakan formulir proposal yang disesuaikan dengan permintaan. Apabila perusahaan mengeluarkan petunjuk khusus dalam format proposal, maka petunjuk tersebut harus ditepati dan semua formulir yang diperlukan harus tersedia untuk melengkapi proposal. Untuk penampilan proposal, yaitu sarana untuk mengembangkan potensi pembeli kepada perusahaan karena penampilannya merupakan faktor yang harus diperhatikan. Penampilan proposal. Penulisan proposal yang baik perlu diperhatikan beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, menggunakan sampul dari kertas tebal yang berkualitas baik. Kedua, nama dan logo perusahaan yang mencerminkan cita perusahaan. Yang ketiga, menggunakan kertas kualitas baik berwarna putih untuk penyajian uraian proposal. Selanjutnya, uraian ditulis dengan jarak 4 cm dari batas tepi kertas. Selanjutnya, diketik hanya pada satu sisi kertas dan jarak 2 spasi. Selanjutnya, menghindari setiap kesalahan agar dapat dipahami dan dibaca dengan mudah agar tidak menimbulkan arti ganda yang dapat meragukan, yang membuat anggaran yang tampak menarik karena halaman ini akan menjadi inti dari proposal tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.